Saya nggak tahu dia waktu itu, saya nggak tahu dia tahu dari mana. Kemudian saya tanyakan, Om, kok bisa tahu saldo ini dari mana? Pada waktu itu Om Dwi kan di Kalimantan tuh, nggak nonton langsung. Ya saya kan mau mengamati dari YouTube, Mas. Wah, YouTube channelnya Lintas Hobi itu loh. Wah, Jan, itu presisinya videonya itu luar biasa. Jadi memang bisa membedakan antara burung kualitas dan yang burung yang biasa. Akhirnya saya berani untuk mencoba mengejar saldo murai batu Mas W ini. Sampai saat ini belum saya komunikasi. Tiba-tiba dia berani mengajukan tawaran seperti itu. Gila ini orang, gila orang. Saya memang beberapa saat memang mencoba main kenari. Artinya saya main burung pertama kali memang di kenari. Kenari standar kecil, standar bebas. Terakhir saya main di Yorkshire. Waktu itu saya digantangan nih di lomba. Nah, di lomba itu kan saya sering jalan-jalan. Nah, ketika waktu itu sebelum atau sesudah kenari itu ada murai batu. Murai batu full dan suasananya itu lebih wow daripada kenari. Nah, waktu itu saya merasa tertantang nih mencoba hal yang baru. Mencoba hal yang baru. Saya cobalah waktu itu saya beli murai batu. Waktu itu saya beli di tempat Pak Kabul. Nah, waktu itu murai batunya juga bagus yang bernama Pesona. Kemudian saya waktu itu berpikiran saya main murai batu, kenari Yorkshire saya ternak. Artinya saya bisa jalan berdua. Tapi waktu itu ada teman saya juga pengen ternak Yorkshire nih. Waduh, ya sudah, saya nggak jadi nih Yorkshire. Kemudian akhirnya Yorkshire hanya untuk buat main saja, dan saya fokus untuk main murai dan mencoba untuk beternak. Dan sampai saat ini pertama saya kelas latpras itu hanya menanyakan harga 100 Mas. Waktu itu orang-orang pada takut artinya gini, masih kelas latpras dan itu masih pastol. Nah, semua orang pasti berpikir dua kali, dan saat itu pun saya dalam hati saya not for sale. Nah, saya memberikan harga 100 agar orang-orang tidak membeli, karena memang orang Jawa kan harus mengutarakan harga. Kemudian di Kampung Ulu, nah udah menangkap pasti harga naik dong. Nah, saya naikkan lagi ke 250 pada saat itu. Nah, kemudian banyak orang yang nggak percaya kalau itu pastol. Nah, dan pada nanya, Mas udah main cup berapa? 1 kali. Saya apa adanya, baru main 2 kali tempat saya Lapres dan di Kampung Ulu. Kemudian banyak penawaran sampai 100 sekian, saya juga tetap enggak. Karena memang saya rasa sayang sama burungnya ini memang sayang. Karena menjual rasa sayang itu mahal. Begitu harganya. Ya. Oke. Iya, jadi memang saya buka harga 250 agar orang itu tidak mau membeli. Begitu. Melintir. Nah, seperti itu, karena memang ya itu pemikirannya pastol dan baru bermain 2 kali. Wah, apa benar ini burung stabil, apa benar burung ini seperti ini. Pasti ada banyak pertanyaan karena itu masih pastol. Kecuali kalau ketika sudah umur 3 tahun 4 tahun mungkin banyak yang berani. Begitu. Seperti itu. Tapi nyatanya ada yang berani. Itu tanggapannya bagaimana? Nah, itu pusing saya. Saya buka 250, ada yang menanggapi betul. Ada benar-benar yang menanggapi serius waktu itu.
Akhirnya saya komunikasi, ya tawar-tawaran harga. Dan ketika waktu itu saya sebagai pemain, ketika saya buka harga dan ada yang serius, dan ketika harga itu mungkin masuk, saya masuk dalam pemikiran saya nggak boleh menarik kembali kata-kata saya. Begitu. Artinya ya nanti kan saya dikira wah ini pemain yang leda-lede dan lain sebagainya. Nah, artinya harga diri saya sebagai seorang pemain murai, waduh, amburadul nanti. Artinya ya waktu itu deal-dealan di angka 175 tapi plus TT buru. Begitu. Iya. Itu nyangka nggak ada orang senekat itu? Saya tidak nyangka sama sekali, karena memang waktu itu 250 itu pemikiran saya, logika saya, wah tidak mungkin orang berani dan tetap aman di rumah saya. Tapi ternyata berani dan dia ngejar terus mas, ngejar terus. Pertama saya cuekin, mas sekian mas 150, enggak, udah saya nggak. Terus kemudian lain waktu dia menghubungi lagi, mas kita Anda turun saya naik. Kemudian ya sudahlah, artinya ya karena dia memang ada keseriusan dan harga saya turunnya juga memang agak banyak, cuman TT burung juga, TT-nya burung yang punya nama, kualitas, nggak masalah, ada penggantinya. Kalau boleh tahu siapa? Om Dwi dari Sampit. Begitu. Luar biasa. Salam buat Om Dwi. Saya nggak tahu dia waktu itu, saya nggak tahu dia tahu dari mana. Kemudian saya tanyakan, Om kok bisa tahu saldo ini dari mana? Pada waktu itu Om Dwi kan di Kalimantan tuh, nggak nonton langsung. Ya saya kan mau mengamati dari YouTube mas. Wah, YouTube channelnya Lintas Hobi itu loh. Wah, Jan itu presisinya videonya itu luar biasa. Jadi memang bisa membedakan antara burung kualitas dan yang burung yang biasa. Akhirnya saya berani untuk mencoba mengejar saldo mulai Batu Mas Wiwit. Seperti itu. Tanggapannya Om Wiwit secara pribadi tentang Om Dwi, dia kan artinya kan enggak pernah komunikasi dengan Om Wiwit, enggak pernah ketemu, enggak pernah apa, enggak pernah kenal ya. Nah, istilahnya enggak pernah tatap muka. Dia melayangkan harga setinggi itu. Satu kata buat dia, gila. Nekat. Nekat, gila. Wah, saya juga nggak tahu. Saya belum pernah ketemu, belum pernah komunikasi sama sekali. Sampai saat ini belum saya komunikasi. Tiba-tiba dia berani mengajukan tawaran seperti itu. Gila ini orang, gila orang. Gitu ya. Setengahnya juga berarti sampai istilahnya termakan omongan, kata-kata sampai bukan harga, nyatanya dimakan sekalian. Iya betul, gila dia. Gitu, wah ya? Saya buka harga yang nggak mungkin orang berpikir untuk membeli, dia dimakan sama dia. Wah gila Om Dwi. Salut saya sama Om Dwi. Semoga sukses kedepannya, semakin lancar usahanya dan sehat selalu.